Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini masih selalu diberikan perlindungan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Dan terima kasih kepada teman-teman ya yang masih setia pada channel kami. Semoga mampu membuat semangat kami yang ingin selalu memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk umat Islam dan juga bagi bangsa negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sedikit ingin mengulas ya atau bereaksi tentang masalah salah satu tokoh ya yang disinyalir ini pendiri salah satu ajaran ya Konghucu, di mana ada yang berpendapat bahwa Konghucu ini adalah murni seorang filosof dan ada juga yang berpandangan bahwa Konghucu ini bukanlah sebuah agama atau sesuatu yang dianggap sebagai agama. Nah, teman-teman, memang Konghucu ini ya pada masa lalu sejak zaman era Soeharto Orde Baru ya di nomor peraturan keputusan presiden nomor 14 kalau nggak salah ya, tahun 67 ya, di mana Presiden Soeharto mengeluarkan instruksi bahwa melarang ajaran-ajaran Konghucu, adat istiadat dan lain sebagainya, termasuk merayakan apa namanya acara keagamaan, ritual Konghucu atau seni barongsai yang berhubungan dengan Cina atau adat istiadat Cina ya, dengan sudut pandang Pak Presiden Soeharto pada masa lalu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat detailnya di nomor 14 tahun 67 ya. Nah, pada masa lalu seakan-akan ya teman-teman ya, agama Konghucu itu tidak diakui. Seakan-akan menurut saya. Kenapa? Karena pada tahun 2000 ya, setelah Abdurrahman Wahid ya atau Gus Dur menjadi presiden, Gus Dur mencabut ya tap tersebut dengan impres. Sehingga Gus Dur ini dianggap oleh orang-orang sebagian orang Cina, orang Tionghoa ya, itu sebagai bapaknya demokrasi Indonesia, guru bangsa, bapaknya pluralisme ya teman-teman ya. Sehingga Gus Dur menjadi sosok yang benar-benar moderat ya untuk semua agama hingga saat ini. Saya pun setuju ya dengan pola pikir Gus Dur ya. Kenapa? Karena kalau kita tarik dari zaman era Soeharto ya, seakan-akan tidak mengakui agama Konghucu atau aliran Konghucu ya. Namun ketika Gus Dur atau Burma Wahid mencabut statusnya menjadi diakui, ini sebenarnya pada masa lalu teman-teman pun sama diakui juga, hanya dibatasi atau boleh saya katakan dibekukan ya. Jadi kebebasannya ya sedikit dibatasi, tidak seperti sekarang ya, mereka bisa melaksanakan hari rayanya menurut paham mereka, bisa ya, melakukan adat istiadat ya menurut mereka. Namun pada era Gus Dur ketika mencabut ya seakan-akan dianggap diakui, baru diakui pada tahun 2000. Nah, di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, apakah memang negara kita mengakui beberapa agama ya teman-teman ya? Karena yang saya cari literasinya atau sumber-sumber terkait mengenai itu, negara kita sebenarnya tidak mengakui atau lebih spesifik ya di dalam peraturan pemerintah. Mungkin karena secara mayoritas yang terkenal Islam, Hindu, Buddha, Kristen, sehingga seakan-akan di luar itu tidak diakui. Namun secara spesifik saya belum menemukan kalimat tidak diakui atau diakuinya dalam sistem negara Republik Indonesia. Nah, teman-teman, sehingga apabila ada mengatakan Konghucu, apakah seorang filosof, apakah seorang nabi atau rasul, ataukah bisa dikategorikan sebuah agama? Nah, itu sudut pandangnya memang sudah banyak dipahami atau dimengerti ya, sudah banyak literasinya yang bisa didapatkan, sehingga kita saling menghargai, saling menghormati, tidak ada unsur penghinaan di sini ya. Mungkin yang belum tahu, kita memberikan suatu ya sedikit informasi ya, untuk menambah wawasan kita ya, bukan untuk menjatuhkan atau menghina, tidak ya teman-teman ya. Nah, di sini saya mengambil referensi ya teman-teman ya dari bukunya Michael Edhart ya yang berjudul 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah ya. Ini bukan teman-teman ya. Ini buku sudah lama sekali ya, sudah puluhan tahun ya, yang pernah juga ditukil oleh Pak Ustadz Adi Hidayat ya pada salah satu ceramahnya ya ketika ya mengagungkan Nabi Muhammad ini dijadikan referensi. Toh Haji Roma Irama pun pernah ya, karena notabene adalah beliau ini bukan seorang muslim, namun punya sudut pandang kok bisa Nabi Muhammad menjadi tokoh ya nomor satu. Bahkan di sini ditulis Nabi Isa nomor tiga dan Rasul Paulus ya menurut kepercayaan umat Kristiani itu di nomor 6 teman-teman. Sedangkan Konghucu ini di nomor 5 ya. Nah, singkat saya teman-teman ya, sedikit segaris bawahi di sini ya, yang penting-penting sebagai informasi dari karya Michael Edhart ya tentang Konghucu. Nah, Konghucu itu menurut Michael Edhart ya, seorang filsuf besar Cina ya. Dan
Dia hidup lahir pada 551 sebelum Masehi dan wafat pada tahun 479 sebelum Masehi ya teman-teman ya. Dan Konghucu ini seorang filsuf besar ya hingga saat ini ya di Cina ya. Filosofinya menyangkut moralitas orang per orang dan konsepsi suatu pemerintahan tentang cara-cara melayani rakyat. Bagaimana melayani rakyat yang baik, bagaimana berperilaku yang baik, bagaimana menjalankan sisi moral yang baik ya. Itu lebih kepada filsafat yang di apa pahami atau yang dianut oleh Konghucu ya teman-teman ya. Nah, uh, lahir sekitar tahun 551 sebelum Masehi di kota Lu teman-teman ya, yang kini masuk wilayah provinsi Santung di timur laut daratan Cina. Ini menurut buku Michael Edhard teman-teman ya. Nah, sepanjang 16 tahun berikutnya Konghucu menjadi guru, sedikit demi sedikit mencari pengaruh dan pengikut pemahaman atau paham filosofinya. Menginjak umur 50 tahun, bintangnya mulai bersinar ya. Dan dia berkedudukan tinggi di pemerintahan kota Lu pada masanya. Nah, Konghucu kerap dianggap sebagai pendiri sebuah agama. Anggapan ini tentu saja meleset. Nah, ini menurut buku Michael Edhard teman-teman ya. Saya ulang ya. Konghucu kerap dianggap sebagai pendiri sebuah agama. Anggapan ini tentu saja meleset ya menurut beliau. Nah, di sini teman-teman, sekali lagi ya disclaimer ya, bahwa yang menganggap Konghucu itu agama, kita nggak ada masalah ya, karena kita tidak menghina di sini ya. Kita hanya berikan informasi, mungkin yang belum tahu ya, ada sudut pandang dari yang bukan ya orang Konghucu juga, yang bukan orang Muslim juga. Namun bukunya ini cukup viral juga pada masa lalu teman-teman ya, sehingga sangat bernilai akademis ya untuk kita telaah atau kita jadikan referensi. Nah, dia jarang sekali mengaitkan ajaran agama dengan ketuhanan, menolak perbincangan alam akhirat, dan mengelak tegas setiap omongan yang berhubungan dengan soal-soal metafisika. Ini menurut beliau nih, Konghucu nih. Nah, artinya apabila agama Islam ya yang kita ketahui itu ada yang namanya alam akhirat ya setelah hidup, bagaimana kematian, bagaimana setelah kematian, bagaimana kita dihisap, dan pada akhirnya ada namanya surga dan neraka. Walaupun di Konghucu ini lebih kepada filsafat, namun apabila menurut Michael Edhard ini bukan sebuah agama, boleh kita katakan bahwa Konghucu bisa dijadikan way of life ya, jalan kehidupan atau penuntun ya. Karena punya sistem atau filosofi yang baik-baik ya dalam sisi moral, sisi perilaku itu harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat ya. Memang konsepnya sama pada agama ya, namun agama ini ya dalam hal ini Islam kan acuannya dasarnya itu kan kuat. Artinya harus punya Tuhan, harus ada pembuktian ya, harus ada konsep ibadah dan kita percaya adanya hari akhir atau hari pembalasan. Walaupun di agama Konghucu ya yang dianggap agama sebagian kalangan ya itu tidak ada, ya kita menghargai, nggak ada masalah. Ini sekedar sumber informasi aja teman-teman ya. Minimal apa yang dilakukan oleh presiden kita dahulu ya, almarhum Gus Dur ya, mencabut impres dari keputusan Pak Soeharto tahun 67 itu membuka ruang ya kebebasan beragama di Indonesia itu lebih dilindungi dan sangat terbuka untuk siapapun juga. Yang penting di sini kita jangan sampai menghina atau menghujat ya. Silakan kalian beribadah sesuai dengan agamanya, entah itu Konghucu, entah itu Kristen, entah itu Buddha. Cuman teman-teman, sedikit saya lompat ya, kalau kita bicara agama, kita bicara masalah toleransi ya kadang-kadang ya. Nah, di sinilah saya ingin mengkhususkan masalah toleransi bahwa ya pada masa lalu itu ya toleransi itu tidak menyamakan yang sudah beda teman-teman. Justru andai kata Konghucu mempunyai pandangan ya bahwa Konghucu ini dianggap sebagai ya seseorang atau dewa ya atau apapun juga ya di pihak Kristen ya Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan atau di Islam itu Muhammad hanyalah seorang nabi dan ada Allah Subhanahu wa taala, kita di situ tidak menghina dari pihak-pihak lain teman-teman ya. Ya ingat ya. Namun toleransi itu begini, ketika masing-masing Tuhan berbeda, jangan mencoba disamakan konsepnya. Nah, itulah yang disebut dengan toleransi yang hakiki, yang benar. Jadi ketika Kristen agamanya mungkin mengajarkan bahwa Yesus yang di Islam itu Nabi Isa, ya sudah silakan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Ya, tidak perlu juga umat Islam masuk kepada ibadah mereka. Ya nanti di situ ya sudah berbeda konsepnya. Ya, jadi kita berbeda, namun jangan disamakan. Ya, perbedaan konsep ketuhanan kita bisa toleransi, walaupun sama-sama harus mengetahui posisinya. Yang Kristen ya sudah nggak usah masuk ke masjid, kita menghargai dan kita nggak minta di situ. Nah, sama seperti Konghucu yang sekarang mungkin mau merayakan tahun baru ya, Imlek ya, kita bebaskan nggak ada masalah, kita lindungi ya, kita berikan ruang pada mereka, kita nggak mengganggu. Cuman toleransi itu
tidak harus mengikuti ya apa yang mereka lakukan sebagai ritual keagamaan. Khawatirnya begini teman-teman, ketika dari agama lain ya menyembah Tuhan yang beda dengan kita, ketika kita masuk di situ ya, khawatirnya secara langsung kita mengakui bahwa Tuhan mereka itu benar. Jangan konsep kita sebagai umat Islam yang paling benar dan harus diakui itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu, ketika orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu mengakui ya Tuhan dia benar, silakan. Ya, yang penting kita punya argumentasi, punya apa bukti-buktinya bahwa memang Tuhan kita, Tuhan mereka yang paling benar, nggak ada masalah. Jadi kita nggak menuntut bahwa Islam benar, yang lain salah, tidak. Kita punya argumentasi bahwa agama Islam adalah agama yang benar sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita pahami, teman-teman ya. Kalau dari pihak Kristen, pihak Buddha, pihak Konghucu pun punya argumentasi dan dasar-dasar yang kuat, ya nggak ada masalah. Ya teman-teman ya, itu bentuk makna dari toleransi yang hakiki. Toh pada akhirnya kita akan kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Di sana nanti hari perhitungan akan ketahuan, ya mana penyembah Tuhan yang asli atau mana yang KW. Ya. Nah kembali ke Konghucu teman-teman, masalah agama atau masalah filosofi ini ajarannya. Saya lebih berkesimpulan bahwa Konghucu ini adalah bukan sebagai agama teman-teman, lebih kepada filosof yang mempunyai ya tata cara atau paham yang baik ya untuk masyarakat, ya untuk lingkungan, ya untuk kehidupan, itu bisa saja diterapkan dalam hal-hal apapun juga karena bernilai positif. Namun apabila memang ada yang mengkonsepsikan sebagai agama pun nggak ada masalah buat kita ya. Kita tetap menjaga toleransi, siapapun Tuhannya, apapun kepercayaannya, kita tetap zero toleransi dalam arti tidak masuk intervensi kepada kepercayaan agama manapun juga. Ya, dalam Islam itu lakum dinukum waliadin. Itu sangat luar biasa teman-teman ya. Nah, pokok pandangan utama Konghucu ya, dasarnya teramat konservatif ya menurut Michael H. Hart ini ya. Menurut hematnya, zaman keemasan sudah lampau teman-teman. Dan dia menghimbau baik penguasa maupun rakyat kembali ke asal berpegang pada ukuran moral dan tidak ngelantur nih sebutannya ya. Kenyataannya ada bukanlah perkara yang mudah dihadapi. Keinginan Konghucu agar cara pemerintah bukan main bentak, melainkan lewat menunjukkan moral, suri teladan, hal-hal kebaikan. Ini menurut dari Konghucu teman-teman ya. Seorang inovator ketimbang apa yang sesungguhnya jadi idamannya. Ya, jadi Konghucu itu lebih mendekati seorang pembaru ya atau mujadid atau inovator ya ketimbang apa yang sesungguhnya jadi idamannya. Ini menurut buku karya Michael H. Hart teman-teman. Nah, tapi Konfusianisme bukanlah semata filsafat resmi pemerintah Cina, ya, tapi juga diterima dan dihayati oleh sebagian besar orang Cina yang berpengaruh sampai ke dasar-dasar kalbu mereka, menjadi pemandu arah berpikir selama jangka waktu lebih dari 2000 tahun ya, bahkan hingga saat ini teman-teman ya. Nah, ada beberapa sebab mengapa Konfusianisme mampu mempunyai pengaruh yang begitu dahsyat pada orang Cina. Yang pertama, kejujuran, ya. Kejujuran pun dalam agama Islam pun ada ya, ada bagaimana kita harus mempunyai sifat jujur. Bahkan di negara kita KPK kan jujur itu hebat ya, simbol seperti itu teman-teman ya. Sedangkan kejujuran adalah salah satu yang dibahas atau aturan dari agama yang memang harus diterapkan ya. Dan kita sepakat lah di mana-mana pun juga ya, agama Konghucu, agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, itu sangat ya diinginkan ada kejujuran ya, sangat diharapkan adanya setiap orang agar bersifat jujur ya, bersifat baik, tidak melakukan hal-hal yang sifatnya merusak, keburukan, dan lain sebagainya ya. Nah, kedua, dia seorang yang moderat dan praktis serta tidak minta kelewat banyak hal-hal yang memang tak sanggup dilakukan orang. Ini juga paham dari Konghucu ya teman-teman ya. Berarti Konghucu itu bisa dikategorikan seorang yang moderat ya. Moderat itu artinya tidak radikal teman-teman ya, bisa menerima perbedaan dari pihak lain ya, bisa menerima, bisa mengakomodir teman-teman. Ini salah satu filsafat yang diterapkan oleh Konghucu ya. Di sini sebagai penutup bahwa Konghucu yang saya simpulkan ini memang walaupun tidak bersifat keagamaan ya, namun sebagai filosof yang memang besar ya untuk saat ini kita harus mengakui ya. Dan filosof ini sampai sekarang mempunyai nama tidak hanya di Cina ya, bahkan di Vietnam, di negara-negara ya di Asia Timur itu banyak juga penganut Konghucu ya, Konfusianisme teman-teman ya. Di Indonesia juga sudah banyak ya teman-teman ya. Dan kita sangat moderat di sini ya dalam hal ini, pemerintah pun sudah ya membuka kembali yang dulu dibukukan oleh Presiden Soeharto. Maaf ya, saya tidak bilang bahwa Presiden Soeharto itu tidak mengakui ya, tidak mengakui. Lebih kepada membukukan, kenapa? Karena secara nggak langsung, walaupun pada era Soeharto tidak diperbolehkan ya, melakukan ritual-ritual keagamaan Konghucu ya, adanya atraksi barongsai dan sebagainya. Ketika zaman Abdurrahman Wahid ya, Gus Dur membuka kembali atau mencabut staf dari keputusan presiden terdahulu ya, dengan impresnya.
otomatis sebenarnya dari zaman Pak Harto pun hingga masa Gus Dur itu sudah diakui hanya mungkin dibatasi dan dibekukan sementara teman-temannya. Jadi konsepsi yang beda itu jangan disamakan atas nama toleransi teman-temannya. Kenapa? Karena di sini saya melihat sudah sedikit rancu ya makna toleransi ya. Yang Tuhan yang beda, kok disama-samakan konsepnya, agar nggak berantem, agar nggak ribut, agar nggak gaduh. Padahal nggak seperti itu teman-teman. Perbedaan di antara yang paling krusial mengenai Tuhan itu tidak menghalangi kita untuk duduk bersama ya, untuk belajar bersama, ya, untuk bekerja sama, untuk minum teh bersama, untuk ngopi bersama, nggak ada masalah. Mungkin yang kurang keilmuan, kurang literasi, disitulah teman-teman yang gampang ya diadu domba, yang gampang tersinggung, yang gampang tidak terima. Makanya ketika orang cerdas ya mohon maaf ya, melakukan dialog walaupun berbeda agama, lintas agama ya, studi perbandingan agama itu nggak ada masalah. Buktinya apa? Ya buktinya ini, Michael Eckhart bukan seorang muslim tapi bisa menempatkan Nabi Muhammad menjadi sosok atau tokoh nomor satu berpengaruh di dunia. Kenapa tidak Nabi Isa atau Yesus Kristus? Kenapa tidak Rasul Paulus? Paulus alam bisawab ya. Ini sudut pandang beliau. Dan ini secara akademis juga bisa dikategorikan cukup toleransi teman-teman ya. Kita pun tidak euforia ya, tidak bangga-bangga sekali ya, karena kita sudah paham bagaimana sepak terjang Nabi Muhammad pada masa lalu ya. Sehingga wajar kalau beliau ya yang saya baca ini ditempatkan menjadi orang nomor satu ya. Teman-teman untuk lengkapnya silakan membaca buku karya dari Michael Eckhart teman-teman ya. Ini sudah bagi online walaupun saya telat ya belinya ya, walaupun sudah tahu lama ya. Demikian ya analisa dari saya ya, semoga ada manfaatnya. Apabila ada kata-kata saya kurang berkenan ya, saya mohon maaf, ini hanyalah tinjauan bagi yang belum mengetahui. Minimal ketika saya ingin mengeluarkan kontennya, saya perlu waktu untuk mencari referensi teman-teman ya, sehingga saya belum berani membahas kalau tidak ada sumbernya atau referensinya. Demikian, jumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.